Udah deh, oke. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin melanjutkan presentasi sebelumnya. Yang sebelumnya kami menjalankan Docker pada Windows, di sini kami akan menjalankan Docker pada Ubuntu. Sebelum itu, sama seperti yang pada Windows, kita harus nge-pull dulu Docker-nya, Docker aplikasinya, menggunakan Docker pull, just docker 25 slash nama Dockernya tadi string app. Nah, begini untuk cara ngepull Docker dari repository. Kebetulan kami sudah ngepull Docker dari repository-nya untuk mempersingkat waktu videonya. Tapi untuk teman-teman yang mau ingin menggunakan hash API kami bisa dengan cara Docker pull nama Dockernya just docker 25 slash string app. Dan jangan lupa tag yang kami berikan adalah satu panel. Oke. Kemudian kita lihat dulu Docker image-nya. Nah, Docker image yang digunakan untuk menjalankan file project-nya ada yang pertama Spring aplikasinya, dan yang kedua adalah MySQL. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan OpenJDK untuk mengupload atau membuat image Java, bisa download OpenJDK. Ya, bisa download OpenJDK juga, tapi yang terpenting di sini yang sekarang adalah Docker image MySQL dan Docker image dari aplikasi Spring REST API-nya. Nah, kenapa Docker paling banyak digunakan? Karena kita hanya membutuhkan Docker saja. Kita sebelumnya pada video pertama, pada video demo aplikasi, kita membutuhkan Integration Studio, kemudian membutuhkan Java-nya, Java Spring REST API-nya, kita membuka IntelliJ IDEA di sana, kemudian kita membuka Postman lagi, kemudian membuka Android Kotlin, dan itu akan menyebabkan sangat berat begitu. Tapi dengan adanya Docker, kita tidak perlu lagi membuka IntelliJ IDEA-nya ataupun mendownload IntelliJ IDEA-nya, cukup kita jalankan aplikasinya di Docker saja. Kemudian untuk langkah pertama, kita pastikan dulu pada Docker tidak ada aplikasi atau kontainer yang sedang berjalan dengan cara kontainer ls. Ini untuk melihat aplikasi atau kontainer yang sedang berjalan. Di sini tidak ada kontainer yang sedang berjalan. Kemudian langkah kedua yaitu lihat apakah ada kontainer yang telah dibuat sebelumnya dengan cara docker kontainer ls min all. Nah, tidak ada docker kontainer yang telah dibuat sebelumnya. Jika teman-teman punya docker yang telah dibuat sebelumnya, lebih baik untuk dihapus supaya tidak terjadi clash ataupun nanti tidak dapat di-run begitu. Kemudian langkah selanjutnya, pertama sama seperti yang di Windows, kita cukup membuat MySQL-nya terlebih dahulu dengan nama MySQL Server. Kemudian kita buat expose portnya dari 3306 ke 3306. Kemudian expose environment variabelnya yaitu MySQL Server, MySQL root password yaitu root. Ini untuk membuat password root-nya. Kemudian export image apa yang mau kita gunakan. Di sini saya menggunakan MySQL dan tag-nya yang versi 5.7. Kita hit enter. Nah, oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, sudah selesai. Kita langkah berikutnya adalah cek apakah kontainernya telah berjalan. Nah, sudah berjalan. Selanjutnya, sama seperti yang di Windows, masuk ke MySQL Workbench, kemudian tambahkan sebuah koneksi baru. Oke, dengan nama MySQL Server. Dengan port ini bisa diganti dengan localhost juga tidak masalah. Kemudian kita tes dulu koneksinya. Nah, jika berhasil, maka akan meminta password yang tadi kita berikan tadi, yaitu root. Kemudian kita OK, dan akan muncul pesan sukses. Selanjutnya kita tekan OK untuk masuk ke MySQL Server-nya. Tujuannya untuk membuat skemanya atau database-nya pada ini.
pada SQL Server-nya. Selanjutnya sama seperti yang di Windows tadi, kita membuat database-nya dulu, yaitu push pasti. Kemudian kita hit create, query complete. Sebentar, kita panel tidak ada. View. Kemudian jika query-nya sudah komplit, maka kita akan coba untuk menjalankan Spring aplikasinya, aplikasi Spring-nya dengan cara kita minimaliskan dulu, kemudian kita jalankan docker run min atau minus name, kemudian Spring app, kemudian port yang akan digunakan itu 9090, kemudian akan melink ke MySQL Server yang tadi kita buat, MySQL_server, dan MySQL Server ini menggunakan MySQL, dan kita menggunakan image just_docker25 /spring app, tag-nya satu panel. Kita lihat, oke, Docker-nya telah berjalan. Kemudian tunggu sampai selesai. Kemudian kita lihat docker logs Spring app agar kita memantau apakah aplikasi Spring REST API-nya berjalan dengan baik atau tidak. Oke, sama seperti yang di Windows keluarannya. Kita jalankan lagi. Oke, sama seperti yang di Windows juga. Sejauh ini masih sama. Kita jalankan. Oke, sudah menggunakan Hibernate di situ. Dapat kita lihat di sini dia telah menggunakan Hibernate, telah menggunakan Hibernate di sini, dan telah menggunakan dialek MySQL 5. Kemudian kita tampilkan lagi. Oke, di sini telah berhasil bahwa si Spring REST API telah berjalan pada port 9090. Kita lihat di atas. Oke, kita cek lagi ke Docker container ls. Nah, di sini kita untuk menggunakan REST API-nya, kita bisa mengaksesnya dengan cara localhost dan memasukkan port 9090. Nah, ini artinya ini adalah soket untuk yang digunakan untuk lokal atau Ubuntu, dan ini adalah soket yang digunakan untuk Docker-nya. Jadi jika ada request masuk ke sini, maka dia akan di-forward ke Docker-nya. Kemudian kita akan cek apakah kita bisa mengirimkan request ke dalam API dengan cara seperti tadi. Sebelumnya di sini ada service yang telah kita buat sebelumnya di Windows. Nah, di sini kita coba yang simpan user dulu. Yang pertama yang di 9090 ini kita kopikan di sini, kita copy, kemudian kita send ke sini. Kita klik send. Jangan lupa kalau misalnya HTTP form-nya post, maka gunakan post. Kita send. Oke, kita tinggal menunggu respon saja. Nah, di sini kita telah mendapatkan respon bahwa kita berhasil mendaftar. Kemudian kita lihat apakah kita memang berhasil mendaftar dengan cara select all from push pasti. Select all from user details. Oke, kita hit gue interpreted user details. Kita lihat ke Docker-nya lagi. Kita lihat lognya, docker logs Spring app. Oke, ke user table. Ternyata dia nge-create ke user table. Maka kita ganti di sini user table. Oke, kita hit jalankan query ini. Select all user. Oke, gampang. Nih.
insert into user table. Oke, sepertinya tidak muncul di MySQL-nya. Nah, kalau terjadi kejadian seperti ini, kita coba menjalankannya menggunakan Postman saja. Di sini ada Postman, kemudian kita ambil service untuk mendapatkan data user. Di sini ada get user. Kita lihat di sini HTTP verb-nya itu yang digunakan itu adalah get di sini, dan dia meminta request parameter berupa user email. Kita tambahkan sebuah koneksi atau sebuah request di Postman. Kita tunggu. Kemudian kita jangan lupa untuk request HTTP verb-nya itu get. Kemudian pastekan yang tadi di sini paste. Oh, ketik ulang aja. Oh, sudah. Sip. Kemudian dia akan meminta sebuah key user email, dan value-nya adalah email tadi, yaitu gmail.com. Kita hit send. Oh, email tidak tersedia, kenapa ini? Oh, salah, emailnya itu yang UTF yang ini. Kita hit, kita copy aja dulu. Bentar, mana ya? Copy, kemudian di sini paste. Kita send. Kemudian dia akan mendapatkan datanya seperti itu. Kalau kita lihat lognya string docker log string app, maka si Spring akan melakukan query ke dalam database dengan cara melakukan query dan mengembalikan hasilnya berbentuk JSON tadi pada Postman. Kemudian kita akan mengetesnya pada satu service lagi. Yang pertama itu untuk memperbarui user dengan cara menggunakan yang ini, yang port 9090. Kita copy, kita lihat perbarui user itu HTTP verb-nya itu put, kemudian dia akan mengirimkan JSON body. Ya, dia akan meminta JSON body, kemudian kita ke post tadi, kemudian kita ubah HTTP verb-nya menjadi put dan pastekan di sebelah sini. User, update user. Kemudian kita ganti misalnya passwordnya 123 jadi password 1. Kita send. Kita menunggu respon dari API-nya. Nah, di responnya API-nya berhasil, kita lihat lagi docker logs-nya. Apakah berhasil? Docker logs and app. Nah, di docker logs dia akan mengupdate juga. Di sini kita dapatkan bahwa si Spring aplikasi mengupdate pada user table. Kita lihat lagi mengambil datanya pada delete get yang service get tadi yang sebelumnya, apakah si data tadi telah diubah atau belum. Kita tunggu saja, pastinya agak lama. Nah, pastinya tidak bisa. Ini bisa. Nah, respon, kita tunggu saja sampai dia respon. Sepertinya Postman-nya tidak bisa merespon. Mungkin kita coba dari browser saja. Kita open Firefox.
skip saja. Oke, Firefox sudah terbuka. Oke, kemudian kita ketikkan yang tadi, yang untuk ambil data user, yaitu get user ini. Kita copy, kita coba pastikan ke sini. Paste. Oh. Oke, kemudian dia user emailnya, user email. Email sama dengan kita tunggu saja agak lama. Oke. Oke, kita enter. Ini agak lama karena sambil mengikut juga dan menjalankan sistem operasi virtual, jadi tunggu saja untuk hasilnya. Sembari menunggu untuk penjelasan Docker dari kelompok 3 seperti itu. Jadi Docker itu memungkinkan aplikasi seperti Hash API kami dapat berjalan pada dua sistem operasi, di mana kita hanya membutuhkan si project Hash API-nya dibangun menjadi sebuah image atau gambaran yang akan dipublish ke Docker. Kemudian kita akan push image atau gambaran tadi ke Docker, dan di Ubuntu nanti kita pertama nge-pull image gambaran tadi dari repository yang dari Docker Hub, kemudian menjalankannya seperti tadi. Yang pertama kita butuh MySQL-nya dulu. Setelah kita punya image dari MySQL-nya, kita bisa menjalankan MySQL-nya. Yang pertama tadi menjalankan dengan Docker Run, kemudian set MySQL password-nya menjadi root, kemudian membuka MySQL Workbench untuk melihat atau memodifikasi aplikasinya dulu menjadi sebuah memodifikasi database-nya atau membuat database-nya dulu yang telah didaftarkan pada Spring Hash API. Setelah itu kemudian menjalankan aplikasi hash-nya atau image hash API yang telah dibangun. Kemudian setelah sudah jalan di Docker yang versi Ubuntu, maka kita menggunakan Postman untuk mengkonsumnya. Caranya seperti tadi, kita hanya butuh soketnya, yaitu IP address lokalnya, yaitu localhost, dan port dari service-nya, yaitu 9090. Kemudian dengan URL yang telah kami buat sebelumnya, yaitu ini daftar URL-nya, kita dapat kita masukkan ke Postman, kemudian sesuaikan dengan request yang diminta, yaitu di sini ada HTTP verb. HTTP verb-nya apakah post atau get, put atau get atau bahkan delete. Kemudian parameter yang diminta apa. Nah, seperti tadi JSON body itu bentuk request-nya itu berupa JSON, yaitu data-data representasi dari
database-nya. Kemudian kalau tadi ambil data user itu seperti yang terlihat di sini, dia itu pakai request parameter yaitu user email, kemudian HTTP verb-nya itu get, yang dipakai itu get, kemudian untuk put tadi yang seperti sudah kita perlihatkan tadi, dia menggunakan HTTP verb put dan request JSON body atau parameternya itu JSON body. Nah, untuk yang lainnya telah dipresentasikan sebelumnya pada demo aplikasi project. Sepertinya browsernya tidak bisa berjalan dengan baik. Sepertinya untuk project untuk presentasi Docker di Ubuntu sampai sini saja. Atas perhatian dan waktunya kami ucapkan terima kasih.